Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Rahmadani, BP 1901071023. Saya sebagai pembicara pertama dari kelompok 5. Kelompok 5 mendapatkan materi tentang pengendalian internal dan risiko kendali. Kami mempunyai 3 anggota dalam satu kelompok. Yang pertama saya sendiri, Widya Rahmadani. Yang kedua, Puja Marisa. Yang ketiga, Catrina Yusman. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengendalian internal. Pengertian dari pengendalian internal. Pengendalian internal adalah sebuah sistem pengendalian internal yang terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dirancang agar manajemen mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa perusahaan mencapai tujuan dan sasarannya. Kebijakan dan prosedur tersebut seringkali disebut sebagai pengendalian, dan secara kolektif akan membentuk suatu pengendalian internal entitas. Selanjutnya, tujuan. Manajemen biasanya dalam merancang sistem pengendalian internal mempunyai 3 tujuan umum. Yang pertama, keandalan laporan keuangan. Manajemen bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan bagi para investor, kreditor, dan para pengguna lainnya. Manajemen memiliki tanggung jawab hukum maupun profesional untuk meyakinkan bahwa informasi yang disajikan dengan wajar sesuai dengan ketentuan dalam pelaporan, seperti misalnya GAAP. GAAP adalah standar penyusunan laporan keuangan akuntansi yang sudah lama, bertahun-tahun lamanya digunakan oleh banyak perusahaan. Terus yang kedua, efektivitas dan efisiensi kegiatan operasi. Pengendalian dalam suatu perusahaan akan mendorong penggunaan sumber daya perusahaan secara efisien dan efektif untuk mengoptimalkan sasaran yang dituju perusahaan. Sebuah tujuan penting atas pengendalian tersebut adalah akurasi informasi keuangan dan non-keuangan mengenai kegiatan operasi perusahaan yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan oleh pengguna laporan. Dan yang ketiga, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Perusahaan non-publik maupun organisasi nirlaba diharuskan untuk mematuhi beragam ketentuan hukum dan peraturan. Beberapa peraturan yang ada yang terkait dengan akuntansi secara tidak langsung, misalnya perlindungan terhadap lingkungan dan hukum hak-hak sipil. Sedangkan yang berkaitan erat dengan akuntansi, misalnya peraturan pajak, penghasilan, dan kecurangan. Selanjutnya, tanggung jawab manajemen dan auditor dalam pengendalian internal. Tanggung jawab terhadap pengendalian internal berbeda bagi manajemen dan auditor. Tanggung jawab manajemen untuk menegakkan pengendalian internal. Manajemen, bukan auditor, yang harus menegakkan dan memelihara pengendalian internal entitasnya. Di mana konsep ini konsisten dengan ketentuan bahwa manajemen bukan auditorlah yang bertanggung jawab dalam penyusunan laporan keuangan. Ada 2 konsep penting yang mendasari manajemen dalam merancang dan menerapkan pengendalian internal. Yang pertama, keyakinan yang memadai. Sebuah perusahaan harus menyusun pengendalian internal yang mampu memberikan keyakinan yang memadai, bukan absolut, bahwa laporan keuangan yang telah disajikan secara wajar. Pengendalian internal yang dikembangkan oleh manajemen setelah mempertimbangkan manfaat maupun biaya atas pengendalian tersebut. Keyakinan yang memadai hanya akan memberikan kemungkinan terjadinya salah saji material dengan probabilitas yang sangat kecil dan tidak dapat dicegah atau tidak terdeteksi dengan tepat waktu oleh pengendalian internal. Terus yang kedua, yaitu keterbatasan bawaan. Pengendalian internal tidak mungkin sepenuhnya efektif tanpa memperdulikan kehati-hatian yang telah dilakukan dalam merancang dan menerapkan pengendalian internal. Meskipun personal yang merancang sistem mampu menyusun suatu pengendalian yang ideal, efektivitasnya akan tergantung pada kompetensi dan ketergantungan orang-orang yang menggunakannya. Anggaplah misalkan prosedur yang telah disusun dengan seksama untuk memperhitungkan persediaan
mengharuskan dua karyawan melakukan perhitungan secara independen. Jika kedua pegawai yang melakukan perhitungan persediaan tidak memahami instruksi yang harus dilakukan, atau jika keduanya melakukan perhitungan persediaan dengan sembrono, kemungkinan saja perhitungan yang dihasilkan akan menjadi salah. Meskipun jika perhitungannya sudah benar, manajemen mungkin telah mengabaikan prosedur dan menginstruksikan seorang karyawan untuk menaikkan hasil perhitungan untuk memperbaiki laba yang dilaporkan. Demikian pula, kedua karyawan yang melakukan perhitungan persediaan diputuskan untuk melebih-sajikan perhitungan untuk menutupi pencurian persediaan yang telah dilakukan oleh salah satu dari mereka dengan sengaja. Suatu tindakan yang dilakukan oleh dua orang karyawan itu yang bekerja sama untuk mencuri aset atau melakukan salah saji pencatatan disebut kolusi. Selanjutnya, tanggung jawab auditor dalam memahami pengendalian internal. Auditor memperoleh pemahaman atas pengendalian internal untuk menilai risiko pengendalian dalam setiap pengauditan. Auditor pada umumnya sangat menekankan pada pengandalan terhadap keandalan laporan keuangan dan pengendalian atas kelompok-kelompok transaksi. Yang pertama, pengendalian terhadap laporan keuangan. Untuk memenuhi standar kedua pekerjaan lapangan, fokus utama auditor adalah terhadap pengendalian terkait dengan perhatian utama manajemen atas pengendalian internal, yaitu keandalan laporan keuangan. Laporan keuangan tidak mungkin merefleksikan palsu dengan benar jika pengendalian atas laporan keuangan tidak memadai. Tidak seperti halnya klien, auditor kurang menekankan pada pengendalian dan mempengaruhi keefektivitasan dan efisiensi kegiatan operasional perusahaan. Karena pengendalian semacam itu mungkin tidak mempengaruhi pada penyajian wajah laporan keuangan. Namun demikian, auditor tidak boleh mengabaikan pengendalian yang mempengaruhi informasi manajemen internal seperti anggaran dan laporan kinerja internal. Terus yang kedua, pengendalian terhadap kelompok-kelompok transaksi. Auditor telah menekankan pada pengendalian internal atas kelompok-kelompok transaksi dibandingkan dengan saldo-saldo akun, karena akurasi output sistem akuntansi saldo akun sangat tergantung pada akurasi input dan pemrosesan atau transaksi. Sebagai contoh, jika produk yang dijual barang dikirimkan atau hasil penjualan per unit salah dalam penagihan pada pelanggan, baik penjualan maupun piutang dagang akan menjadi salah saji. Di sisi lain, jika pengendalian telah memadai untuk meyakinkan bahwa penagihan, penerimaan kas retur penjualan dan pengurangan harga dan penghapusan yang benar, maka saldo akhir akun piutang kemungkinan telah dicatat dengan benar karena penekanan pada kelompok-kelompok transaksi. Auditor umumnya sangat menekankan pada tujuan audit terkait transaksi tersebut. Selanjutnya, komponen pengendalian internal menurut COSO. Kerangka pengendalian internal yang paling banyak diterima di Amerika Serikat, di mana menjelaskan 5 komponen pengendalian internal yang dirancang dan diterapkan manajemen untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan-tujuan pengendaliannya dapat dipenuhi. Di mana masing-masing komponen berisi banyak pengendalian, namun auditor memberikan perhatian utama pada pengendalian yang dirancang untuk mencegah atau mendeteksi salah saji material dalam laporan keuangan. Di mana komponen-komponen tersebut adalah yang pertama, lingkungan pengendalian, yang kedua, penilaian risiko, yang ketiga, aktivitas pengendalian, yang keempat, informasi dan komunikasi, yang kelima, pengawasan. Lingkungan pengendalian adalah suatu komponen yang melindungi komponen-komponen lainnya, di mana tanpa adanya lingkungan pengendalian yang efektif, keempat komponen pengendalian yang lain tidak mungkin menghasilkan suatu pengendalian internal yang efektif tanpa mempertimbangkan kualitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puja Marisa, BP 1901071010 dari kelompok 5. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian sendiri terdiri dari
Yang pertama yaitu integritas dan nilai etika. Integritas dan nilai-nilai etika merupakan produk dari standar etika dan sikap sebuah entitas. Sebagaimana dengan seberapa baik hal tersebut dikomunikasikan dan diterapkan dalam praktiknya. Integritas dan nilai-nilai etika mencakup tindakan manajemen untuk menghilangkan atau mengurangi insentif dan godaan yang dapat mendorong personel untuk terlibat dalam perilaku yang tidak jujur. Yang kedua yaitu komitmen terhadap kompetensi. Kompetensi merupakan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan yang bertujuan mencapai tugas-tugas yang mendefinisikan tugas setiap orang. Komitmen terhadap kompetensi mencakup pertimbangan manajemen terhadap tingkat kompetensi untuk pekerjaan tertentu dan bagaimana tingkat kompetensi tersebut diterjemahkan ke dalam pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Yang ketiga, partisipasi Dewan Direksi dan Komisaris atau Komite Audit. Keberadaan Dewan Direksi dan Komisaris sangat penting bagi tata kelola perusahaan yang baik karena tanggung jawab utama mereka adalah untuk meyakinkan bahwa manajemen telah melakukan pengendalian internal dan proses pelaporan keuangan yang tepat. Untuk membantu Dewan dalam melakukan pengawasan, Dewan membentuk komite audit dengan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap pelaporan keuangan. Komite audit juga bertanggung jawab untuk menjaga komunikasi yang telah berjalan dengan internal auditor maupun eksternal auditor. Yang keempat, filosofi manajemen dan gaya operasi. Manajemen melalui aktivitas-aktivitas yang dilakukannya memberikan sinyal yang sangat jelas kepada para karyawan mengenai signifikansi pengendalian internal, pemahaman terhadap hal tersebut dan aspek-aspek yang serupa atas filosofi manajemen dan gaya operasi memberikan intuisi bagi auditor mengenai sikap manajemen terhadap pengendalian internal. Yang kelima, struktur organisasi. Struktur organisasi suatu entitas mendefinisikan jalur tanggung jawab dan otoritas yang ada. Dengan memahami struktur organisasi klien, auditor dapat mempelajari manajemen dan elemen-elemen fungsional bisnis serta persepsi mengenai bagaimana pengendalian internal yang diterapkan. Dan yang terakhir, kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Aspek pengendalian internal yang paling penting yaitu personel. Jika karyawan kompeten dan dapat dipercaya, pengendalian lainnya dapat ditiadakan dan laporan keuangan yang andal masih dapat dihasilkan. Karena pentingnya personel yang kompeten dan dapat dipercaya dalam memberikan pengendalian yang efektif, metode yang digunakan dalam merekrut, mengevaluasi, melatih, mempromosikan, dan memberikan kompensasi merupakan bagian yang paling penting dalam pengendalian internal. Selanjutnya, penilaian risiko. Penilaian risiko untuk laporan keuangan merupakan identifikasi dan analisa manajemen terhadap resiko-resiko yang relevan terhadap penyusunan laporan keuangan sesuai dengan PABU. Penilaian risiko manajemen berbeda namun berhubungan erat dengan penilaian risiko yang dilakukan auditor. Selanjutnya, aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur selain yang telah dimasukkan dalam keempat komponen lainnya yang membantu untuk meyakinkan bahwa tindakan-tindakan yang penting telah dilakukan untuk mengatasi resiko-resiko dalam mencapai tujuan organisasi. Terdapat 5 aktivitas pengendalian. Yang pertama, pemisahan tugas yang memadai. 2. Otorisasi yang tepat atas transaksi dan aktivitas. 3. Dokumentasi dan catatan yang memadai. 4. Pengendalian fisik atas aset dan catatan-catatan. 5. Pengecekan terhadap pekerjaan secara independen. Selanjutnya, informasi dan komunikasi. Tujuan dari sistem informasi dan komunikasi akuntansi suatu entitas adalah untuk memulai, mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu entitas dan untuk menjaga akuntabilitas aset-aset yang terkait. Selanjutnya, pengawasan.
Aktivitas pengawasan berkaitan dengan penilaian yang berjalan atau penilaian berkala atas kualitas pengendalian internal oleh manajemen untuk menentukan bahwa pengendalian dijalankan sesuai dengan tujuannya dan dimodifikasi jika diperlukan dan jika terjadi perubahan kondisi. Untuk beberapa perusahaan, Departemen Audit Internal merupakan fungsi penting untuk melakukan pengawasan efektif. Dan agar menjadi efektif, fungsi pengendalian internal harus dijalankan oleh staf yang independen dan departemen operasi maupun dari departemen akuntansi dan melaporkannya langsung kepada otoritas yang lebih tinggi dalam organisasi. Staf internal audit yang memadai dapat mengurangi biaya pengauditan eksternal dengan memberikan bantuan langsung pada auditor eksternal. Sesuai dengan PSA 33 atau SA 322 mengenai bagaimana internal auditor dapat mempengaruhi pengumpulan bukti-bukti audit yang diperlukan oleh auditor eksternal. Selanjutnya, mendapatkan dan mendokumentasikan pemahaman terhadap pengendalian internal. Yang pertama, mendapatkan dan mendokumentasikan pemahaman atas pengendalian internal. Auditor biasanya menggunakan 3 jenis dokumen untuk mendapatkan dan mendokumentasikan pemahaman atas rancangan pengendalian internal. Di antaranya, yang pertama narasi. Sebuah narasi merupakan deskripsi tertulis atas pengendalian internal klien. Narasi sendiri menggambarkan 4 hal. Yang pertama, asal dari setiap dokumen dan catatan-catatan dalam sistem. Yang kedua, semua pemrosesan yang terjadi. 3. Disposisi dari setiap dokumen dan catatan dalam sistem. 4. Indikasi dan pengendalian yang relevan terhadap penilaian risiko dan pengendalian. Yang kedua, bagan arus. Sebuah bagan arus pengendalian internal merupakan diagram arus dokumen-dokumen klien dan urutan arusnya dalam organisasi. Bagan arus yang memadai memiliki keempat karakteristik yang diidentifikasikan dari narasi. Yang ketiga, kuesioner pengendalian internal. Sebuah kuesioner pengendalian internal menanyakan serangkaian pertanyaan mengenai pengendalian pada setiap bagian pengauditan. Penggunaan kuesioner dan bagan arus bersama-sama bermanfaat untuk memahami rancangan pengendalian internal klien dan mengidentifikasikan pengendalian internal dan kelemahannya. 2. Mengevaluasi penerapan pengendalian internal. Metode-metode yang digunakan dalam mengevaluasi penerapan pengendalian internal. Yang pertama, memutakhirkan dan mengevaluasi pengalaman sebelumnya yang diperoleh auditor dari entitas yang diaudit. Yang kedua, melakukan tanya jawab dengan personal klien. Yang ketiga, menguji dokumen-dokumen dan catatan-catatan. Yang kelima, mengamati aktivitas entitas dan kegiatan operasionalnya. Selanjutnya, menilai risiko pengendalian. Auditor mendapatkan pemahaman atas rancangan dan implementasi pengendalian internal untuk membuat penilaian awal risiko pengendalian sebagai bagian dari penilaian keseluruhan auditor terhadap risiko salah saji yang material. Menilai risiko pengendalian sendiri pun terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, menilai apakah laporan keuangan dapat diaudit. 2 faktor yang menentukan apakah laporan keuangan dapat diaudit atau tidak adalah integritas manajemen dan kecukupan pencatatan akuntansi. Pentingnya integritas manajemen telah dibahas pada bab 6. Catatan akuntansi merupakan sumber yang paling penting untuk bukti audit bagi hampir semua tujuan audit. Jika catatan akuntansi lemah, bukti audit yang penting tidak ada tersedia. Dalam lingkungan teknologi informasi yang kompleks, banyak informasi transaksi yang hanya tersedia dalam bentuk elektronik
tanpa menghasilkan jejak audit yang nyata atas dokumen-dokumen dan catatan-catatan. Dalam kasus tersebut, perusahaan biasanya masih dapat diaudit, namun auditor harus menilai apakah mereka memiliki keahlian yang memadai untuk mendapatkan bukti dalam bentuk elektronik dan dapat menugaskan personel dengan pengalaman dan keterampilan teknologi informasi yang memadai. Baiklah, saya Catherine Yusman, BP 1901071007 akan melanjutkan pembahasan mengenai menilai risiko pengendalian bagian menggunakan matriks risiko pengendalian untuk menilai risiko pengendalian. Banyak auditor yang menggunakan matriks risiko pengendalian untuk membantu mereka dalam proses mengukur risiko pengendalian. Tujuannya adalah memberikan cara yang mudah untuk mengorganisasikan risiko pengendalian ke setiap tujuan pengauditan. Berikut beberapa penyusunan matriks, yaitu yang pertama, mengidentifikasi tujuan audit. Langkah pertama dalam pengukuran adalah mengidentifikasi tujuan audit untuk kelompok transaksi, saldo akun, serta penyajian dan pengungkapan yang diterapkan dalam penilaian tersebut. Penyusunan selanjutnya yaitu mengidentifikasi pengendalian yang ada. Maksudnya, auditor menggunakan informasi yang telah dibahas di bagian sebelumnya dalam mendapatkan dan mendokumentasikan pemahaman atas pengendalian internal untuk mengidentifikasi pengendalian yang berpengaruh pada pencapaian tujuan audit terkait transaksi. Penyusunan matriks selanjutnya yaitu menghubungkan pengendalian dengan tujuan audit terkait. Maksudnya di sini, setiap pengendalian memenuhi satu atau lebih tujuan audit. Isi dari matriks tersebut digunakan dalam menunjukkan bagaimana setiap pengendalian berpengaruh terhadap pencapaian satu atau lebih tujuan audit terkait transaksi. Penyusunan matriks selanjutnya yaitu mengidentifikasi dan mengevaluasi kekurangan pengendalian, kekurangan-kekurangan yang signifikan, dan kelemahan-kelemahan material. Maksudnya, auditor harus menilai apakah pengendalian kunci tidak ada dalam pengendalian internal atas laporan keuangan sebagai bagian dari evaluasi terhadap risiko pengendalian dan kemungkinan terjadinya salah saji dalam laporan keuangan. Standar audit mendefinisikan 3 tingkat ketiadaan pengendalian internal. Yang pertama, kekurangan pengendalian. Yang kedua yaitu kekurangan signifikansi. Yang ketiga, kelemahan material. Selanjutnya, ada pendekatan 5 langkah yang dapat digunakan dalam mengidentifikasi kekurangan-kekurangan signifikan dan kelemahan material. Pendekatan yang pertama, mengidentifikasi pengendalian yang ada. Yang kedua, mengidentifikasi pengendalian kunci yang tidak ada. Yang ketiga, mempertimbangkan kemungkinan adanya pengendalian pengganti. Yang keempat adalah menentukan apakah terdapat kekurangan signifikan atau kelemahan material. Dan pendekatan yang terakhir yaitu menentukan potensi salah saji yang dapat terjadi. Dan selanjutnya yaitu menghubungkan kekurangan signifikan dan kelemahan signifikan dengan tujuan audit yang terkait. Sama halnya seperti untuk pengendalian, masing-masing kekurangan signifikan atau kelemahan material dapat diterapkan di satu atau lebih tujuan audit. Selanjutnya yaitu komunikasi dengan mereka yang bertanggung jawab dalam tata kelola perusahaan dan memo manajemen. Yang pertama, bertanggung jawab dalam tata kelola perusahaan. Yang kedua, bertanggung jawab dalam memo perusahaan. Auditor seringkali mengidentifikasi isu-isu terkait pengendalian internal yang kurang signifikan dan juga kesempatan bagi klien untuk membuat perbaikan operasional. Hal tersebut juga harus dikomunikasikan kepada klien. Bentuk komunikasi ini seringkali merupakan surat yang terpisah untuk tujuan tersebut yang dinamakan memo manajemen.
Meskipun memo manajemen tidak diharuskan dalam standar audit, auditor biasanya menyiapkannya sebagai pelayanan audit yang bernilai tambah. Kita akan membahas tentang pengujian pengendalian. Pengujian pengendalian. Auditor kemungkinan akan menggunakan 4 jenis prosedur berikut untuk mendukung efektivitas pelaksanaan pengendalian internal. Pengujian manajemen terhadap pengendalian internal kemungkinan akan memasukkan 4 jenis prosedur yang sama. 4 jenis prosedur tersebut adalah: yang pertama, melakukan tanya jawab dengan personil klien yang tepat. Yang kedua, menguji dokumen, catatan, dan laporan. Yang ketiga, mengamati aktivitas keempat, mengerjakan ulang prosedur kliennya. Kita akan membahas keluasan prosedur. Keluasan prosedur diterapkan tergantung pada penilaian awal risiko pengendalian. Yang pertama, menguji pengendalian terkait dengan risiko yang signifikan. Yang kedua, menguji kurang dari seluruh periode audit. Selanjutnya, kita akan membahas hubungan antara pengujian pengendalian dan prosedur untuk mendapatkan pemahaman. Terdapat 2 perbedaan utama dalam penerapan kedua prosedur tersebut. Yang pertama, dalam mendapatkan pemahaman atas pengendalian internal, prosedur untuk mendapatkan pemahaman diterapkan di semua pengendalian yang diidentifikasi selama fase tersebut. Pengujian pengendalian di sisi lain hanya diterapkan ketika risiko pengendalian yang dinilai tidak terpenuhi oleh prosedur yang dilakukan untuk mendapatkan pemahaman. Perbedaan yang kedua, prosedur untuk mendapatkan pemahaman hanya dilakukan pada satu atau beberapa transaksi, atau dalam kasus pengamatan dilakukan pada satu titik waktu. Pengujian pengendalian dilakukan pada sampel transaksi yang lebih besar, mungkin 20-100, dan seringkali pengamatan dilakukan pada lebih dari satu titik waktu. Menentukan risiko deteksi yang direncanakan dan merancang pengujian substantif. Setelah mendapatkan pemahaman atas pengendalian internal, auditor membuat penilaian awal risiko pengendalian sebagai bagian dari penilaian keseluruhan auditor terhadap risiko salah-saji material. Auditor membuat penilaian awal materialitas untuk setiap tujuan audit terkait transaksi untuk setiap jenis transaksi, utama di setiap siklus transaksi. Contoh, dalam siklus penjualan dan penagihan, jenis transaksi yang biasanya terlibat penyisihan untuk piutang tak tertagih. Auditor juga harus membuat penilaian awal risiko pengendalian yang mempengaruhi tujuan audit untuk akun-akun neraca serta penyajian dan pengungkapan di setiap siklus tersebut. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.